Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alwis Ruzul Hidayat dari NIM 220303044. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari teknik instalasi listrik, yaitu membahas tentang kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ya, K3 itu adalah suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dan masyarakat umum dari bahaya listrik yang memungkinkan berpotensi adanya kecelakaan dan gangguan kesehatan. Nah, bahaya listrik terhadap manusia itu ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Yang pertama itu kontak langsung. Kontak ini terjadi langsung ketika terkena arus listrik mengenai tubuh. Kemudian yang kedua, kontak tidak langsung. Nah, hal ini terjadi jika uh, badan atau tubuh terkena arus listrik seperti kabel atau peralatan listrik yang membahayakan. Nah, yang ketiga itu ada kontak ke tanah. Kontak ke tanah itu terjadi jika arus yang mengalir ke dalam tanah mengenai tubuh ya. Ya mungkin saja uh, ketika ada petir ke tanah, terus tanahnya basah kena tubuh, nah itu bisa menjadi berbahaya. Ya, yang selanjutnya itu ada penerapan K3. Contoh penerapannya itu tujuan penerapannya itu ya karena untuk mencegah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh listrik. Yang kedua itu meminimalkan risiko kesehatan yang disebabkan oleh paparan listrik. Ketiga tujuannya untuk menjamin kepatuhan pada regulasi dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan yang berwajib. Terus kemudian yang keempat itu tujuannya untuk mengurangi biaya akibat kecelakaan kerja. Nah, standar kelayakan penerapan K3 itu tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 di bidang kelistrikan. Yang kedua selain dari peraturan menteri yang lain ada tercantum pada SNI nomor 04/0293/1999 tentang tata cara pemasangan dan pemakaian listrik. Nah, standar kelayakan penerapan K3 ini meliputi yang pertama menggunakan peralatan listrik yang berkualitas dan aman. Kemudian yang kedua adalah memastikan peralatan listrik terpasang dengan benar dan memenuhi standar keselamatan. Ketiga, menjaga jarak aman dari sumber listrik yang berbahaya. Yang keempat itu menjaga area tetap bersih dan rapi untuk mencegah kecelakaan. Yang kelima, memberikan pelatihan dan pengawasan kepada pekerja untuk memastikan keselamatan serta kesehatan kerja menjadi lebih terjaga. Nah, kemudian, apa saja sih contoh kegiatan K3 listrik? Yang pertama itu inspeksi, yaitu seperti memeriksa kabel, alat pengaman, grounding, dan instalasi listrik secara umum ya, secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu kegiatan ketiganya adalah pemeliharaan atau yaitu meliputi pembersihan dan pemeriksaan peralatan listrik secara teratur ataupun perbaikan atau penggantian peralatan yang tidak aman. Yang ketiga itu ada penanganan darurat. Tindakan yang harus diambil itu penanganan darurat yang di sini itu maksudnya tindakan yang harus diambil untuk mengatasi kecelakaan listrik ya termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD dan peralatan pertolongan pertama atau P3K ya. Kemudian contoh kegiatan ketiga yang lain itu yang keempat ada pelatihan. Pelatihan ini termasuk mencangkup pengetahuan dasar tentang listrik, bahaya listrik, cara kerja dan pemeliharaan peralatan listrik, tindakan pencegahan serta tindakan darurat dalam menghadapi kecelakaan listrik. Kemudian contoh kegiatan K3 yang kelima itu adalah evaluasi resiko. Evaluasi dapat meliputi identifikasi potensi bahaya listrik, mengukur resiko, dan menentukan tindakan pencegahan serta pengendalian resiko yang lebih tepat. Ya, jadi kesimpulannya dengan melakukan kegiatan K3 ini, perusahaan dapat memastikan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta menjaga peralatan listrik maupun jaringan listrik agar tetap berfungsi dengan aman dan baik. Ya, jadi itulah presentasi dari saya. Lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.